Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 3 Juni 2020. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 1, ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 12. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan ini?
sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah membela ajaran iman. Ada orang yang kesibukannya menyerang orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan menyesatkan. Motif dari pertanyaan-pertanyaan itu tak jarang muncul dari pendapat yang berbeda. Maksud pertanyaan pun kadang sekedar untuk menguji atau juga menjebak lawan bicara. Namun orang-orang yang mengetahui kebenaran dengan baik akan dengan mudah menjawab pertanyaan mereka dan dengan mudah pula meloloskan diri dari jebakan mereka dengan cara yang bijaksana. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus diperhadapkan dengan orang-orang Saduki. Persoalan ini berhubungan dengan ajaran Yesus tentang kebangkitan. Patut diketahui bahwa orang Saduki adalah kelompok yang tidak percaya akan kehidupan sesudah kematian, malaikat, dan roh. Pancingan mereka berhubungan dengan hukum perkawinan. Jika 7 orang pria mati tanpa meninggalkan anak, maka siapa yang berhak menjadi suami wanita tersebut ketika berada di surga? Bagi Yesus, mereka tidak memahami perjanjian lama tentang kebangkitan, juga mereka meremehkan kuasa Allah. Yesus merujuk pada teks kitab Keluaran pasal 3 ayat 6. "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Yesus tahu bahwa kelompok ini sangat paham kitab Pentateuk. Teks ini menunjukkan dimensi kekekalan yang ditunjukkan melalui persekutuan Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, karena Dia adalah Allah orang hidup. Inilah yang menjadi prinsip kebangkitan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu untuk mengetahui dan memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kebenaran iman kita. Ajaran iman yang terkandung di dalam kitab suci maupun iman yang merupakan tradisi gereja. Kehidupan saat ini tak berbeda jauh dengan konteks Yesus pada masa itu. Sekarang, rupa-rupa ajaran bermunculan. Jangan sampai kita menjadi terpengaruh dalam ajaran yang keliru. Kita akan berjumpa dengan rupa-rupa pertanyaan dan sanggahan atas ajaran iman kita. Oleh sebab itu, tetaplah bersemangat untuk mempelajari dengan baik dan benar ajaran iman kita. Jika ada pertanyaan atau sanggahan tentang iman kita dari pihak seteru, tanyakanlah itu kepada gembala kita atau pengurus gereja yang lebih paham soal iman, dan janganlah dijerat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga demikian. Amin.